Salah satu sumber utama memang dalam sistem ekonomi kapitalis, pendapatan negara itu dari pajak. Karena kalau bicaranya kapan kita merdeka dari pajak, ya berarti ya ketika negara ini meninggalkan sistem kapitalis. Potensi lain untuk sumber dana negara itu mereka menganggap bahwa itu hanya pajak gitu. Dan utang seolah-olah gitu kan. Dari lahir kemudian sampai mati dipajak, itulah realitas dalam sistem kapitalis, ya kan. Satu hadis menyebutkan, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga ya mereka yang memungut mukus itu pajak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, redaksi lain, sahibul maksi finnar ya, pemungut pajak itu di neraka. Nah, coba ini kan kalau kemudian dengan ancaman yang keras ya kan, kalau kita bicara ya ancaman-ancaman yang terkait dengan penyimpangan perilaku gitu kan, tidak selalu ya itu sebenarnya dikaitkan dengan neraka. Ini langsung dikaitkan dengan neraka. Berarti keras ya? Berarti sangat keras nih kan. Ancaman dan kemudian larangan yang sangat keras dari Allah lewat Rasulullah agar pemimpin itu tidak boleh kemudian memungut pajak dari rakyat. Mereka pemimpin yang menjadikan sumber utama APBN-nya dari pajak, kata Rasulullah, finnar atau la yadkhulul jannah. Nah, dari sini sudah jelas gitu kan, sudah jelas bahwa ya kalau kita ingin merdeka dari pajak, terapkan syariat Islam. Karena dalam syariat Islam pajak itu sesuatu yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview. Dan pada hari ini spesial interview akan mengambil tema kapan Indonesia merdeka dari pajak. Ini hari-hari kemerdekaan kita nanyain kapan ya Indonesia merdeka. Ya iya, memang karena memang ternyata pemirsa kalau kita coba introspeksi diri atau kita coba renungkan bersama, ya Indonesia itu merdeka tentunya dengan perjuangan. Perjuangan dari para syuhada, perjuangan dari para pahlawan yang mereka mengorbankan harta, mereka mengorbankan keluarga, bahkan mereka mengorbankan nyawa untuk demi negeri ini terbebas dari penjajahan. Bukan hanya membebaskan negeri ini dari penjajahan, tentu juga mereka ingin supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-cita dari para syuhada. Oleh karena itu, yuk mari pemirsa, sebelum kita mulai, kita sama-sama untuk mendoakan mereka. Fi barakatil umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pengorbanan para syuhada diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai pahala jariah. Kenapa? Karena mereka telah mengorbankan segala halnya untuk kepentingan negeri ini terbebas dari penjajahan. Pemirsa, cita-cita mereka wajib kita untuk teruskan. Pengorbanan dan perjuangan mereka wajib kita teruskan sampai hari ini. Namun sayangnya pemirsa, perjuangan mereka bahkan ditelikung oleh para oligarki, oleh para penguasa yang sekarang membebek kepada para penjajah. Mereka malah menjadikan negeri ini sebagai mainan bagi mereka. Mereka menjadikan negeri ini sebagai alat, kalau kata Cik Sunda nama bancakan pemirsa. Ya,
rame-rame mereka kuasai aset-aset, rame-rame mereka kuasai segala macam sumber daya alam. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyatlah yang harus membayar pajak, rakyatnya harus mengeluarkan uang untuk kepentingan negara ini. Kemana sumber daya alam? Tidak lain adalah mereka jual kepada asing, kepada para penjajah yang seharusnya sudah terusir dari negeri ini. Oleh karena itu pemirsa, kita akan sama-sama bahas dengan tema yang luar biasa, kapan Indonesia merdeka dari pajak. Oleh karena itu pemirsa, jangan ancam kemana-mana, kita akan sama-sama tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngahiji. Luar biasa pemirsa, hari ini di bulan 7 Agustus ini kita akan membahas di spesial interview kapan Indonesia merdeka dari pajak. Ya, bersama siapa? Bersama dengan seorang ulama dan juga ekonom. Beliau adalah Ustadz Dr. Ariem Nasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Pangesto sawangsulna Kampung Sen. Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah bisa hadir di studio Royah TV, Ustaz. Alhamdulillah, sami-sami. Di tengah kesibukan ngajar sana sini ya. Iya, insyaallah. Gimana nih Ustaz kerasanya menjadi pembicara yang banyak dihujat sama netizen gara-gara KDM? Nah, itu menarik gitu kan. Menarik ya. Jadi menarik ketika kita bicara terkait dengan kebijakan-kebijakan KDM ini kan. Itu kan banyak sekali hujatan yang luar biasa. Dan satu hal yang saya lihat yang bisa ambil hikmahnya itu netizen atau mereka itu tidak bisa membedakan antara aktivitas individu ya dengan aktivitas seorang pejabat. Oh iya. Gitu kan? Betul. Padahal yang kita gugat, yang kita kemudian kritik itu aktivitas dia sebagai pejabat. Betul. Yang kebijakannya itu tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Kalau aktivitas par dia ya itu kan ya urusan pribadi lah. Ya itu ya kalau dia ikhlas amal soleh, kalau hanya sekedar pencitraan berarti ria, itu urusan dia dengan Allah. Nah, yang kita kritisi kan sebenarnya posisi dia sebagai pejabat ya kan. Nah itu kan netizen macam-macam itu kan istilahnya itu penyerangan dan kemudian dari mulai yang sarkas dan sampai ke mengarah fisik gitu kan. Tapi ya kita nikmati aja lah itu. Kita berhadapan dengan masyarakat yang ya memang tingkat pendidikan mereka seperti itu, kekurang tahuan informasi atau juga tidak mampu mencerna apa yang kita sampaikan, seolah-olah kita menjelek-jelekan pribadi, padahal kita sedang berbicara terkait dengan sistem dan orang yang melaksanakan sistem. Karena itu yang kita kritik itu kan pejabatnya itu kan, bukan individu yang melakukan sebuah kegiatan amal soleh gitu kan. Gitu. Kita doakan saja supaya para netizen tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sadar gitu kan. Baik Ustaz, kita nggak ngomongin masalah KDM lagi. Hari ini kita bicara tentang pajak Ustaz. Nah, ini Ustaz, ini ranah Ustaz ya di ekonomi ini. Ini Ustaz, baru-baru ini pajak di setiap kabupaten marak lah ya. Bahkan juga kemarin di daerah Pati itu sampai ada bupatinya sampai harus dilengserkan gara-gara naikin pajak PBB ini. Lalu juga Sri Mulyani Menteri Keuangan menyatakan bahwa pajak itu ya selaras lah, sama selevel dengan wakaf, dengan sedekah, dengan zakat itu ya. Dengan zakat. Bahkan dikatakan bahwa di antara hartanya kaum orang-orang yang punya dana itu ada harta orang lain yang harus dijakatkan, harus difakafkan, harus disedekahkan, salah satunya harus dipajakkan. Ini gimana ini Ustaz? Ini fenomena ini. Menarik fenomena yang ada di negeri kita ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara pajak bukan hanya domain di negeri kita ya. Selama negara itu melaksanakan sistem kapitalis, maka kita akan temukan ya sumber utama pendapatan negara itu pajak. Oh, oke.
Jadi kalau kita bicara di awal tadi kemerdekaan, merdeka dari pajak ya, berarti sebenarnya kita belum merdeka. Belum merdeka itu kan. Betul. Karena ya kenapa belum merdeka? Kalau kita bicara konteksnya penjajahan itu kan bukan hanya fisik ya. Tadi yang kita doakan itu adalah berdoa untuk para pahlawan kita, para pejuang, bahkan mungkin juga mereka itu orang yang syahid di jalan Allah, yang mereka berjuang untuk memerdekakan negara ini dari penjajahan fisik. Cuman ternyata setelah kita terbebas dari penjajahan fisik, kita kemudian masuk kepada mulut lainnya. Ya, jadi mulut penjajahan ekonomi dan politik. Nah, dalam konteks penjajahan ekonomi dan politik, kita ya walaupun sudah merdeka, ternyata sistem ekonomi yang kita terapkan adalah sistem ekonomi penjajah, yaitu apa? Sistem ekonomi kapitalis gitu kan. Nah, salah satu sumber utama memang dalam sistem ekonomi kapitalis pendapatan negara itu dari pajak. Karena kalau bicaranya kapan kita merdeka dari pajak, ya berarti ya ketika negara ini meninggalkan sistem kapitalis. Nah, itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ini memang realitas yang kita saksikan hari ini. Jadi kebijakan negara terkait dengan pajak itu semakin zalim dirasakan oleh masyarakat. Sampai ada fenomena tadi demonstrasi yang luar biasa gitu kan, yang menimbulkan korban juga itu kan di salah satu kabupaten di Pati itu kan. Mereka bergerak ya karena ya ada kenaikan PBB yang fantastis 250%. Sebenarnya ada kalau kita lihat baca tadi ya, bukan hanya di Pati itu kan, di beberapa daerah lain bahkan ada yang kenaikan pajak PBB itu sampai 1000%, ya kan? Nah, menurut saya ini hanya tinggal ini aja, bom waktu sebenarnya. Ketika masyarakat sadar ya, ketika mereka dihimpit dengan kesulitan kehidupan, sementara pemimpinnya tidak empati terhadap kesulitan mereka, bahkan terus membebani dengan berbagai pungutan, maka ya masyarakat suatu saat juga berontak ya. Mungkin ketika ada pemicu dan ya saya lihat juga ada bahasanya itu, ada orang yang kemudian menyadarkan bahwa selama ini ya kebijakan ini adalah kebijakan yang zalim. Karena kalau kita bicara pajak itu kan dalam sistem kapitalis seolah-olah hal yang biasa memang gitu kan. Jadi sejak lahir sampai mati itu kita itu kena pajak gitu kan. Ya. Sejak lahir kita kenal yang disebut dengan dulu ya akte kelahiran, kenal lahir itu kan ada di sana materai itu kan salah satu bentuk dari pajak ya kan. Ketika mati gitu kan itu juga ada pungutan namanya retribusi makam gitu kan. Jadi kalau kita punya makam ya ahli warisnya tidak bayar retribusi, setahun udah berikutnya hilang. Jadi dari lahir kemudian sampai mati dipajak, itulah realitas dalam sistem kapitalis ya kan. Nah, yang mengerikan ini walaupun dalam wacana itu kan, ini walaupun sudah dibantah, tapi ya suatu saat mungkin itu juga akan terrealisasi. PSK pun dipajak, nah itu kan. Jadi sampai ada wacana seperti itu. Ini kan sebuah, saya kira tadi ya, kalau ini terrealisasi ya, betul-betul ini kan sudah maksiat, kemudian juga ditambah lagi pungutan pajak, gitu kan. Jadi ini menunjukkan negara itu seolah-olah ya para pengambil kebijakan tadi tidak punya apa istilahnya pemikiran lain untuk mengambil dana dari masyarakat itu kecuali ya untuk membiayai itu kecuali dengan pajak. Seolah-olah tertutup, selain pajak ya utang gitu kan. Potensi lain untuk sumber dana negara itu mereka menganggap bahwa itu hanya pajak gitu dan utang seolah-olah gitu kan. Karena kalau kita lihat kan tadi itu kan memang mengerikan. Kalau data yang saya dapatkan yang terbaru itu kan dari BPS yang mengeluarkan itu kan memang tahun 2025 ya 2024-2025 pendapatan negara dari pajak itu luar biasa, 82,4% itu dari pajak APBN itu gitu kan. Nah, sementara sumber daya alam yang tadi Kang Ponsen sebutkan, kita itu negara yang makmur ya kan, artinya banyak sumber daya alam, kontribusi terhadap APBN-nya itu hanya 7,4%. Kecil banget gitu kan. ya. Sangat kecil sekali gitu kan. Nah, itu ya yang kita lihat ya kan. Jadi ini fenomena ya, kalau apalagi kalau kita bicara
para ulama pernah mengingatkan, kalau juga intelektual sebenarnya, kalau sebuah negara itu sudah betul-betul menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan, itu akan mendekati kepada titik kehancuran sebenarnya, kerusakan. Karena rakyat dieksploitasi ya tadi, sementara oligarki kemudian diberikan sebuah istilahnya itu karpet merah ya. Bahkan mereka bebas pajak juga. Betul. Makanya kan ada istilah tax holiday ya. Ada juga istilah tax amnesty. Ini kan yang ini sebuah kontradiktif itu kan. Rakyat kecil sampai istilahnya itu duit yang mereka miliki itu kan juga dikejar pajak gitu kan, dengan pajak tabungan gitu kan. Nah, sementara tadi para oligarki, para kemudian kapitalis, mereka bahkan diberikan subsidi pajak, diberikan tax holiday, diberikan tax amnesty. Ini kan sebuah ketidakadilan ya. Nah, tapi menarik ya tadi ya, dari fenomena yang disampaikan oleh Kang Fonsen, Menteri Keuangan ya kan? Menteri Keuangan menyebutkan bahwa ya pajak itu sama itu kan dengan zakat dan wakaf. Ini kan menurut saya ini pendapat yang, mohon maaf sedikit kasar, keblinger gitu kan. Keblinger ya. Keblinger ya kan. Kenapa? Ini kalau dalam bahasa hadis mungkin inilah kita menemukan satu statement Rasulullah itu kan. Kata Rasulullah kan, sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana para pemimpin itu ya dia banyak berdusta, banyak berbohong gitu kan. Nah, ketika kemudian masa-masa manusia pemimpin berbohong, maka muncullah kata Rasulullah itu pemimpin yang disebut dengan ruwaibidah. Siapa pemimpin ruwaibidah itu? Pemimpin yang bodoh ya, yang kemudian mendapatkan amanah untuk ngurus rakyat. Nah, bodoh tentu bukan dalam konteks apa istilahnya inteligensi atau IQ ya. Kalau kita dalam perspektif Islam, bodoh itu orang yang memang tidak menjadikan syariat Allah ya, itu sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Tapi syariat Allah itu, ini ironisnya, digunakan hanya untuk menutupi kezaliman ya kan. Tadi gitu kan, pajak itu sekarang sudah dirasakan, masyarakat sudah mulai kemudian menyadari bahwa sistem pajak, sistem kapital itu zalim ya, dengan masyarakat sulit. Seperti kemarin kan ada pemblokiran rekening gitu kan. Itu kan mengindikasikan negara itu sedang kesulitan keuangan, tapi yang diobok-obok itu dari rakyat, termasuk pajak gitu kan. Nah, ketika masyarakat mulai melakukan perlawanan, sampai ada di meme di netizen itu kan, apa perbedaan pajak dan zakat? Sebenarnya mereka sudah ngerti. Pajak itu dipungut dari orang miskin untuk orang kaya, zakat itu dipungut dari orang kaya untuk orang miskin. Jadi kebalikan. Iya betul. Nah, Menteri Keuangan, saya nggak ingin menyebut namanya karena yang kita fokuskan ke orangnya, yaitu ke menteri jabatannya, dia nggak pernah kemudian mengeluarkan kebijakan dalam konsep pengelolaan keuangan negara itu menggunakan standar syariat Islam. Iya kan? Yang dia gembar-gemborkan pajak tadi, ya kan? Kemudian juga nambah utang gitu kan. Itu aja pajak, utang, dan sedikit ya mungkin juga dividen dari BUMN misalnya. Tapi yang fokus itu dua aja, pajak, utang. Itu kan dua-duanya tidak mencerminkan kebijakan yang sejalan dengan syariat Islam. Bahkan itu semakin mengokohkan kebijakan yang kapitalis. Tapi ketika mendapat reaksi dari masyarakat, itu lucu tadi kan, dia menggunakan syariat Islam sebagai bumper gitu kan. Ini yang saya katakan tadi itu kan, fenomena ruwaibidah itu kan. Jadi dia tidak menerapkan syariat Islam, tapi ketika kemudian dihujat itu kemudian dia berdalih, berlindung di balik ini sesuai dengan syariat Islam, padahal kebijakan dia tidak sama sekali kemudian mencerminkan atau mendasarkan kepada syariat Islam karena kapitalis. Tapi ketika mulai mendapat hujatan, dia kemudian mengatakan ya pajak itu kemudian sama dengan zakat. Ini kan konyol menurut saya itu kan, sebuah apologi, pembelaan yang menunjukkan justru ketidakfahaman dia, baik terutama terkait dengan syariat Islam, menyamakan pajak dengan
zakat dan wakaf ya kan. Padahal sangat bedanya itu jauh sekali gitu. Baik. Itu yang saya lihat ya. Baik Ustaz. Nah, ada sebuah pernyataan dari orang pajak ini pernah menyampaikan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang hidup tanpa pajak, atau tidak ada satu negara ini yang bebas dari pajak. Pasti semua negara itu menjadikan pajak itu sebagai komponen untuk bernegara mereka atau operasional negara mereka. Ini seperti apa? Nah, Ustaz jangan dijawab dulu. Kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua. Baik, pemirsa Roya TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arif Nasim, bahwa ternyata ya di dunia kapitalis ada dua komponen sumber daya keuangan. Satu pajak, yang kedua adalah utang. Dan dua-duanya ya dampaknya luar biasa. Bisa kita rasakan dari dulu sampai hari ini. Pemirsa, kita akan bahas pertanyaan yang tadi bersama dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Pada hari ini kita sedang membahas tentang kapan Indonesia merdeka dari pajak. Pembahasannya luar biasa. Di segmen pertama tadi Ustadz Arif Nasim sudah menjelaskan kepada kita semua bagaimana tentang pajak yang luar biasa. Semakin hari semakin negara semakin berani untuk menaikkan pajaknya, bahkan juga ada yang sampai 1000% ya PBB di satu daerah. Ini luar biasa ya. Dan memang tadi Ustadz Arif sampaikan bahwa negara dengan sistem kapitalis ini hanya dua komponen sumber daya yang utama, yaitu pajak dan utang. Dan ini sudah kita rasakan sekarang. Baik pemirsa, sebagaimana tadi di akhir segmen pertama saya menyampaikan satu pertanyaan, apa benar bahwa semua negara itu pasti harus beroperasional dengan pajak? Kita akan sama-sama bahas dengan Ustadz Arif Nasim. Baik Ustadz, bagaimana nih? Ada pernyataan dari orang pajak bahwa tidak ada satu negara pun di negara ini yang tidak pakai pajak. Pasti semuanya pakai pajak. Tafadhol Ustadz. Ya, memang pernyataan ini bisa benar, bisa juga tidak, gitu kan. Ya. Pertama bisa benar karena kita melihat realitas hari ini. Oke. Realitas hari ini hampir seluruh dunia ya, itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Oh, oke. Gitu kan. Itu sementara ya. sistem ekonomi kapitalis sudah kita bahas di awal tadi, sumber utama pendapatan mereka itu adalah pajak. Betul. Maka pernyataan ini bisa benar itu kan, bahwa negara ya kan yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis memang tidak bisa dilepaskan dengan pajak. Oke. Ya. Termasuk juga hari ini memang kita saksikan ya kan, negara yang kemudian diopinikan ya dan dianggap dulu negara Islam. Ya, tapi ternyata kita lihat kan ketahuan sekarang. Masyarakat tahu bahwa ternyata tidak ada bedanya dengan negara kapitalis juga. Arab Saudi yang saya maksud itu kan. Dulu Arab Saudi digembar-gemborkan ya beberapa tahun yang lalu mungkin ketika mereka bertumpuk pendapatan APBN mereka dari minyak, ketika mereka minyak itu melimpah gitu kan, nyaris memang tidak ada pajak. Artinya ketika Arab Saudi istilah menjadikan minyak sebagai sumber utama pendapatan, artinya kan dari sumber daya alam kan, itu digambarkan pada saat itu tidak ada pajak, tapi kemudian makmur. Tapi hari ini kita lihat ya ternyata juga mereka juga sama kewalahan karena ketika sumber daya alam kemudian disedot ya kan, sementara mereka tidak punya istilahnya itu kreativitas gitu kan. Akhirnya ketika semakin habis ya maka mulailah gitu kan. Mereka kemudian melirik pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dengan berbagai bentuknya. Salah satunya itu adalah seperti yang saya pernah bahas dalam diskusi yang lain, itu adalah komersialisasi layanan haji, yang itu tidak lain adalah juga nama lain sebenarnya dari bentuk pajak yang disebut dengan visa gitu kan. Dan pajak di Arab Saudi juga PPN juga sekarang sudah mulai ada. Yang dulu kemudian tidak ada PPH, tidak ada PPN, ya karena sekarang itu mereka tadi kan harga minyak jatuh atau juga
banyak negara-negara lain juga yang ternyata mampu menggali sumber daya minyak yang bukan hanya dari Arab Saudi, beberapa negara akhirnya kan pendapatan dari minyak kemudian turun. Nah itu tadi akhirnya kita terbuka kan, ternyata ya Arab Saudi juga kalau kita bicara terkait dengan sistem ekonominya sekarang sudah berubah gitu kan menjadi sistem ekonomi kapitalis. Nah jadi kalau ditanyakan tadi pernyataan apakah ada negara yang di dunia tanpa pajak, pernah ada. Ya, walaupun kalau bicara hari ini itu sulit ketika negara kemudian menerapkan sistem ekonomi kapitalis termasuk sebenarnya sistem sosialis, pajak itu ya menjadi salah satu komponen utama penerimaan negara. Maka betul pernyataan kalau dimanapun negara saat ini di dunia tidak ada yang bebas pajak kalau dia menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Dan faktanya memang hari ini ya semua negara itu mayoritas itu berbasis sistem ekonomi kapitalis. Gitu kan. Oke, Ustaz. Pertanyaannya sekarang begini, Ustaz. Mungkin nggak sekarang itu ada negara yang bisa beroperasi, bisa berjalan tanpa pajak? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita mengacu ya memang kalau kita searching di internet ya kan ada sih beberapa negara kecil tapi negara kecil yang mungkin penduduknya juga hanya puluhan ribuan itu kan, ratusan ribuan itu kan, itu mereka tidak mengandalkan pendapatan dari pajak tapi dari sumber daya alam atau juga dari jasa yang lain gitu kan. Tapi kalau jasa mungkin hanya sekedar istilahnya aja beda itu kan. Sebenarnya pungutan juga. Cuman mungkin tidak disebut dengan pajak. Tapi mungkin kayak negara kecil ya yang negara tetangga kita, Brunei Darussalam itu kan terkenal negara yang makmur. Kenapa? Karena tadi sumber minyaknya itu kan luar biasa. Sumber minyaknya luar biasa, penduduknya itu ya mungkin dengan di kita setara dengan kecamatan gitu kan. Jadi minyak banyak padahal itu kita lihat ya kan. Ini kita lihat juga kalau kita lihat nanti dibedah di dalam perspektif Islam ini juga sebenarnya dia melakukan kezaliman juga itu dalam perspektif Islam. Kenapa? Karena minyak yang kemudian menjadi sumber pendapatan APBN negara kecil tadi ya yang disebut dengan Brunei Darussalam itu kan itu hasil eksplorasi minyak itu dibagi dua, 50%-nya untuk kerajaan dan rakyatnya itu kan, 50% itu untuk Inggris gitu kan. Masih dengan iya, wong dia kan masih persemakmuran kan, dia masih kemudian terikat dengan Inggris itu. 50% hasil minyaknya itu ya untuk siapa? Untuk yang mengeksplorasinya yaitu Inggris. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa mungkin sebuah negara tanpa pajak memang mungkin kalau mengandalkan sumber daya alam ya atau juga pungutan-pungutan yang lain yang sebenarnya ya kalau dalam Islam ada nanti zakat ya kan. Yang itu kan sangat berbeda dengan pajak gitu kan. Jadi yang harus kemudian difahamkan juga kepada masyarakat ya kan. Tidak setiap pungutan dari negara terhadap rakyat itu dikatakan pajak gitu kan. Seperti zakat jelas itu bukan pajak. Maka menyamakan zakat dengan pajak itu sebuah kebodohan dan sebuah juga manipulasi gitu kan sebenarnya itu kan, karena sangat beda sekali ya sumber pajak, sumber zakat, fungsi pajak itu sangat lain, nggak bisa kemudian disamakan kan. Tapi kalau kita mau memang secara serius itu kan ya, cuman agak berat untuk bisa terbebas dari pajak. Kenapa? Karena kan kerangka tadi kan karena kerangka sistem itu kan satu paket kan, sistem kapitalis itu kan tidak hanya terkait dengan bicara pajak ya, karena kalau kita bicara sistem kapital itu kan berbicara terkait dengan bagaimana sudut pandang pengelolaan sumber daya alam. Nah sistem kapitalis itu kan satu paket ya kan, satu paket antara politik ekonomi dalam konteks APBN-nya ya dengan politik pengelolaan sumber daya alam yang kita kenal dengan liberalisasi. Nah, liberalisasi ini meniscayakan sumber-sumber daya alam yang seharusnya ya dikelola oleh negara karena dengan adanya kebebasan kepemilikan liberalisasi ini kan diambil oleh swasta gitu kan. Diambil oleh swasta bahkan individu. Nah, akhirnya ya negara kan
kehilangan sumber pendapatan itu. Betul. Maka saya lihat ini ya yang mungkin kita saksikan kan, di negara manapun ketika kemudian dia semakin kapitalis, maka pajak itu akan semakin besar. Betul. Ya kan? Arab Saudi contoh nyata itu yang baru itu kan, dia sudah mulai kapitalis itu kan ekonominya, maka ya akhirnya dia tidak bisa terhindar dari pajak. Indonesia itu kan dari mulai sejak merdeka sampai hari ini kan, kerangka bangunannya ekonominya kan kapitalis, walaupun di awal sosialis ya kan, kemudian di awal-awal mereka mengklaim sistem ekonomi Pancasila walaupun kemudian tidak ada wujud nyatanya gitu kan. Nah, tapi kan istilahnya itu sistem campurannya itu masih terasa itu kan, ada lah gitu kan. Jadi kapitalisnya tidak dominan dalam bentuk liberalisasi sumber daya alamnya, masih dilindungi walaupun tetap kapitalis tapi pajak tetap ada. Maka ketika ekonominya semakin liberal, maka dipastikan itu pajaknya akan semakin besar. Kenapa? Karena sumber daya alam yang harusnya kemudian dikelola oleh negara dan menjadi input atau pendapatan APBN itu kemudian dikelola oleh swasta, menjadi pendapatan swasta. Maka negara, sementara kan kebutuhan negara terus bertambah gitu kan, bukan berkurang. Maka cari sumbernya dari mana? Ya paradigma kapitalis ya pasti itu dari pajak gitu kan. Baik Ustaz. Artinya bahwa kalau dikatakan mungkin tidak negara itu berjalan tanpa pajak, mungkin kalau sistemnya bukan sistem kapitalis. Begitu Ustaz. Nah, betul. Baik, itu. Sistem apa itu? Nah, ini akan kita bahas di segmen yang kedua. Segmen yang ketiga. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, luar biasa pembahasan kita dengan Ustadz Arif Nasim ya, bahwa kalau ditanya mungkin nggak negara itu berjalan tanpa pajak? Mungkin, tapi kalau tidak dengan sistem kapitalis, syaratnya itu. Nah, sistem apa itu? Tentunya sistem Islam. Seperti apa sistem Islam itu? Kita akan bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV, ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Pemirsa, masih di acara Special Interview. Di hari ini kita membahas tentang kapan Indonesia merdeka dari pajak bersama dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Baik, Ustadz. Tadi yang disampaikan di segmen yang kedua, ya tentang bahwa kalau mau terbebas dari pajak, maka harus terlepas dari sistem kapitalis. Nah, berarti pilihan satu-satunya adalah sistem Islam. Seperti apa, Ustaz? Sistem Islam itu bisa terbebas dari pajak, atau bagaimana cara menjalankan roda ekonomi negara itu? Kalau bukan dengan komponen pajak, berarti dengan komponen apa, Ustaz? Ya. Pertama kita harus pahami dulu makna kemerdekaan. Ya. Okay. Kita kembali ya, karena nanti kalau kita bicara kemerdekaan, kemudian merdeka dari pajak itu nyambung gitu kan. Betul. Kenapa topik sekarang itu tadi merdeka dari pajak? Betul. Esensi kemerdekaan kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh salah seorang panglima perang Islam ketika dia melakukan futuhat ya. Futuhat itu dakwah agar masyarakatnya mau menerima Islam. Betul. Nah, salah satu pidato yang dia sampaikan ketika ditanya kenapa sih pasukan Islam itu kok istilahnya itu melakukan futuhat ke negeri kami itu kan. Nah, panglima perang itu kemudian menyebutkan dalam sebuah pidato dan jawabannya itu ji'tukum liuharirukum min ibadatil ibad ila ibadati robil ibad. Masya Allah. Jadi yang disebut dengan merdeka itu adalah ya, dia ini kita ambil merdeka dari situ gitu kan. Pengertian merdeka dari situ. Jadi panglima perang itu kemudian mengatakan kami datang ya untuk membebaskan kalian, memerdekakan kalian di uhari hukum ya, min ibadatil ibad, dari menyembah manusia ya kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia. Berarti menyembah kepada Allah gitu kan. Artinya esensi
kemerdekaan itu adalah ketika manusia hanya mengabdi, hanya beribadah, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, dalam konteks ekonomi, ya, berarti kan ibadah itu kan maknanya luas kan? Betul. Dalam pandangan Islam, semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim, ya kan, selama niatnya karena Allah dan sesuai dengan syariat Islam, itu ibadah. Tidak ada pemisahan antara ruhiyah dan urusan istilahnya itu keagamaan, ya, dengan urusan politik, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Semua itu kemudian bisa berdampak ibadah. Betul. Kalau apa? Kalau semua itu dalam rangka mengabdi kepada Allah tadi, itu kan. Ya. Nah, karena itu berarti kalau kita ingin bicara kemerdekaan, ya, ekonomi, ya, merdeka dari pajak, ya, berarti ketika itu akan terwujud kalau syariat Islam dalam pengelolaan keuangan negara itu mengacu kepada perintah Allah, yaitu syariat Islam yang mengatur terkait dengan masalah APBN, dalam bahasa Islam Baitul Mal. Betul. Dan di dalam Islam itu jelas akan merdeka dari pajak ketika syariat Islam ditegakkan. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam, syariat Islam ini mudah-mudahan Menteri Keuangan mendengar gitu kan. Amin, amin. Jadi pajak itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Makanya merdeka dari pajak hanya akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan. Kenapa? Karena Islam mengharamkan pajak. Ini jelas. Dalam salah satu hadis, ya, ini ada dua redaksi hadis yang berbeda tapi maknanya sama. Satu hadis menyebutkan, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga, ya, mereka yang memungut mukus itu pajak maksudnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, redaksi lain, sahibul maksi finnar, ya, pemungut pajak itu di neraka. Nah, coba ini kan kalau kemudian dengan ancaman yang keras, ya kan, kalau kita bicara, ya, ancaman-ancaman yang terkait dengan penyimpangan perilaku itu kan tidak selalu, ya, itu sebenarnya dikaitkan dengan neraka. Ini langsung dikaitkan dengan neraka. Berarti keras, ya. Berarti sangat keras nih kan. Ancaman dan kemudian larangan yang sangat keras dari Allah lewat Rasulullah agar pemimpin itu tidak boleh kemudian memungut pajak dari rakyat. Masya Allah. Mereka pemimpin yang menjadikan sumber utama APBN-nya dari pajak, kata Rasulullah, finnar atau la yadkhulul jannah. Allah. Nah, dari sini sudah jelas, gitu kan? Sudah jelas bahwa, ya, kalau kita ingin merdeka dari pajak, terapkan syariat Islam. Karena dalam syariat Islam, pajak itu sesuatu yang diharamkan. Nah, pertanyaan berikutnya tadi yang kedua, kalau pendapatan negara itu diharamkan dari pajak, sebenarnya bukan hanya pajak gitu kan. Yang kedua juga diharamkan dari utang luar negeri berbasis riba. Itu juga sama haram. Iya, betul. Dua ini haram juga. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian diharamkan dari pajak dan utang berbasis ribawi, dari mana pendapatan APBN? Nah, Pendapatan Baitul Mal di dalam Islam. Iya. Pendapatan Baitul Mal di dalam Islam itu sangat banyak. Jadi kalau rinci dalam satu kitab yang saya baca, Al-Amwal fi Daulah Khilafah, ya. Jadi ada sumber-sumber pendapatan APBN di dalam Daulah Khilafah itu disebutkan itu ada kurang lebih 12 sumber yang memang nanti ada yang saya jelaskan sedikit, ada yang disebut dengan doribah yang dianggap oleh sebagian ulama mirip pajak tapi bukan pajak. Nah, banyak itu kan, dari mulai kharaj, dari mulai zijah, dari mulai juga nanti ada zakat juga. Nah, tapi kalau kita lihat yang salah satu yang menjadi tumpuan besar APBN itu adalah dari salah satunya itu adalah pengelolaan sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum, yang itu kemudian harus dikelola, wajib dikelola oleh negara. Jadi ketika Islam mengharamkan pajak, solusinya apa? Salah satunya, itu bukan satu-satunya. Salah satunya itu adalah dari pengelolaan sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh negara, termasuk nanti ada milik negara. Karena di dalam Islam nanti sumber daya alam itu kan, atau juga sumber daya ekonomi itu akan masuk 3 kategori. Ada milik umum,
milik negara, milik individu. Nah, yang menjadi sumber APBN itu ketiga-tiganya ada ya. Dari milik umum tadi yang dikelola oleh negara, milik negara ya apalagi milik individu. Jadi salah satunya zakat atau juga pungutan lain nantinya selain zakat. Nah, terkait dengan milik umum juga sama. Rasul menyatakan ya, al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wan nar ya. Dalam redaksi lain anas manusia. Berarti kalau anas manusia itu berarti juga berkolaborasi bersama-sama, maksudnya di sana bukan hanya muslim, tapi juga non muslim juga punya hak di situ. Disinilah keadilan Islam. Kalau bicara terkait dengan hak ekonomi, mereka yang kemudian ada di dalam daulah Islam, negara Islam, dia memiliki hak yang sama juga dengan yang muslim selama mereka masuk dalam kategori warga negara yang disebut dengan ahlu zimmah dalam pandangan Islam. Nah, dalam hadis itu disebutkan al-muslimuna atau an-nasu syuraka'u fis salasin bil ma'i wal kalai wan nar. Alma itu air, sumber mata air. Yang kedua kala itu hutan ya. Kalau sekarang juga mungkin perkebunan yang sangat luas ya. Dulu hutan ya. Yang ketiga anar itu kemudian api, tapi kemudian para ulama menganalogikan, mengkiaskan itu sumber energi. Ditambah lagi juga hadis yang lainnya, ketika ada salah seorang sahabat meminta mengelola tambang garam, ya, awalnya kemudian diberikan, tapi setelah tambang garam itu disebutkan oleh sahabat yang lain laksana al-ma'i al-ildu, ya, al-ma'u al-idu, artinya depositnya banyak, maka ditarik lagi oleh Rasulullah, ya, tidak jadi diberikan, itu dikelola oleh negara. Nah, itu yang masuk dalam kategori milik umum. Dan Rasul di dalam riwayat yang lain, wasamanu haramun, menjualnya, ya, artinya mengeksploitasi itu hanya untuk kepentingan swasta, individu, ya, atau kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan rakyat, itu sesuatu yang diharamkan. Nah, inilah kita lihat. Nah, saya pernah dengan teman saya itu membuat simulasi yang disebut dengan APBN syariah. Dan hari ini kalau kita bicara data ini masih relevan sebenarnya. Jadi kita pernah tahun 2010 itu membuat simulasi, ini sudah kita lama itu. Kita sudah bukan teriak ya, sudah menyampaikan kepada umat kalau ingin terbebas dari pajak, kalau ingin kemudian umat ini sejahtera, maka ya terapkanlah kemudian sistem ekonomi Islam. Nah, kita pernah membuat simulasi ya. Kalau APBN Indonesia itu kemudian menggunakan syariat Islam, di mana sumber pendapatan APBN bertumpu kepada ya pendapatan salah satunya sumber daya alam, maka kita tanpa utang dan tanpa pajak APBN itu surplus. Itu 2010 gitu kan. Dan ternyata ini sebenarnya kesininya kan bukan diklarifikasi, dikuatkan oleh pernyataan pejabat. Mantan Menko Polhukam yang pernah dia juga koar-koar, kalau tambang ini dikelola oleh negara, tiap rakyat ya, itu akan mendapatkan 20 juta subsidi. Itu kan contoh ya. Padahal kita itu baru menghitung itu yang bahasa sekarang itu adalah sumber daya alam yang digali langsung tanpa ada bahasa ekonominya itu value added. Seperti sekarang kan nikel langsung aja jual nikelnya kan, batu bara jual batu bara, jual gitu kan. mentahan ya. Jual mentahannya itu potensi mentahannya. Belum kita lakukan rekayasa. Kalau dalam bahasa ekonomi value added kan. Nah, kalau kemudian itu ada peningkatan lagi itu sangat logis itu kan, bahwa itu akan makmur negara itu ketika dia mengelola sumber daya alam, tidak hanya sekedar menjualnya secara bahan mentahnya, tapi juga ada proses tadi, rekayasa industri di proses. Kayak ini aja. Ini kan kalau kita bicara bahan bakunya ya, ini ada besi, ada nikel, ada komponen lain. Kalau dijual itu kan paling juga nggak nyampe ratusan ribu. Tapi ketika ini direkayasa dengan menjadi sebuah handphone, ada value added, nilainya itu kan ribuan kali lipat, bisa 6 juta. Nah, jadi kalau kita lihat, disitulah ya, kita akan mendapatkan gambaran kalau sistem ekonomi Islam itu kemudian diterapkan dan pengelolaan APBN itu didasarkan kepada syariat Islam, maka tadi pajak itu kemudian tidak akan ada, bukan menjadi pendapatan negara, gitu kan, karena diharamkan. Ya fokusnya itu tadi ya, ada
ada 11 ya sumber pendapatan APBN, ya salah satunya itu yang menjadi tumpuan itu adalah tadi pengelolaan sumber daya alam milik umum yang masuk yang wajib dikelola negara. Kalau hari ini kan tadi kan ada tambang batu bara, ada tambang nikel ya, ada tambang emas, kemudian juga laut juga kita lihat hasil potensi laut itu juga ikan juga luar biasa gitu kan. Nah, ini sangat realistis, itu didukung dengan fakta dan data gitu kan. Bahwa kalau kita menggunakan syariat Islam itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, maka insya Allah ya negara itu kemudian akan makmur. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, karena mungkin juga nanti kalau kita baca literatur klasik ataupun juga literatur ekonomi Islam sekarang, ada yang menyebutkan kan di dalam Islam juga ada yang disebut dengan istilahnya itu mirip pajak yang disebut dengan doribah. Ada istilah doribah itu bukan pajak, walaupun mungkin hampir dari sisinya agak sama, yaitu pungutan paksa dari negara terhadap rakyat ya kan. Tapi ini sumbernya pengalokasian itu sangat beda sekali dengan pajak gitu kan. Nah, dzaribah yang dikenal diterjemahkan oleh sebagian ulama yang menganggap itu pajak ya. Apalagi ada yang mengatakan tadi ketika menyamakan pajak dengan zakat itu juga keliruannya jelas. Kalau mau menyamakan miripnya itu tadi dzaribah. Bukan dengan zakat ya kan. Tapi dzaribah ini adalah pungutan ya yang dipungut oleh negara yang sifatnya temporer ketika Baitul Mal dalam keadaan kosong. Dan itu kan kenyataannya nyaris kecuali di awal-awal aja pernah, karena di awal-awal Rasulullah membangun negara itu kan memang kan menghadapi konflik perang terus menerus, di situ memang ada kebutuhan itu gitu kan. Tapi ketika sudah mulai stabil, apalagi di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, itu kan melimpah gitu kan, melimpah pendapatan negara, jadi nggak ada yang namanya dzaribah, mungkin awal aja gitu kan. Nah, jadi ketika pun ada suatu saat kondisi terjadi seperti itu, sehingga ketika Baitul Mal dalam keadaan kosong, sementara ada kebutuhan yang mendesak, yaitu juga kebutuhannya harus kebutuhan mendesak. Ada bencana alam misalnya, ada juga kelaparan misalnya. Baitul Mal nggak ada, nah baru gitu kan. Negara boleh memungut dan itu pun hanya sebatas kebutuhan saat itu aja. Tidak boleh menjadi pendapatan rutin dan tidak boleh juga membuat juga cadangan istilahnya itu. Inilah nanti kalau ada bencana lagi sekalian aja memungut pajaknya nggak boleh gitu. Kalau pada saat itu butuhnya katakanlah 1 triliun udah berarti diambil hanya 1 triliun. Nah lalu dari mana pengambilan tersebut? Hanya dari orang muslim dan kaya. Nah itu catatannya. Kafir nggak? Kafir nggak kalau dalam dzaribah ini. Dzaribah itu hanya muslim dan kaya. Non muslim itu nggak dipungut ya. Masya Allah. Karena mereka sudah dipungut sebagian kecil yang disebut dengan jizyah nanti. Salah satu pendapat negara yang sangat kecil itu disebut dengan jizyah. Nah, tapi ini tadi itu kan hanya orang kaya ya dan muslim gitu kan. Ini beda kan dengan pajak. Pajak itu kan sangat beda. Siapapun kalau pajak. Siapapun ya kan. Ya bahkan tadi kan kemaksiatan pun mau dipungut pajak itu kan. Jadi komponen pajak. Jadi komponen pajak ini sangat mengerikan ya kan kalau berencana. Iya, dan doribah itu nggak ada variannya seperti pajak ya? Nggak ada. Kalau pajak itu tadi kan ada PPN, PPH, kemudian juga PPNBM banyak lah berbagai pajak kendaraan bermotor itu kan. Bahkan waris juga ada pajak. Kalau dzaribah itu hanya satu itu aja, pungutan kepada orang kaya ya. Dan sifatnya orang temporer. kaya, sifatnya temporer ya kan. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kalau kebutuhannya masih bisa ditunda, haram juga mengambil pajak. Nah, dzaribah bukan pajak, sorry. Haram juga kalau kebutuhannya tidak mendesak, masih bisa ditunda, haram juga memungut dzaribah. Jadi betul-betul kebutuhan yang sangat darurat. Dan dalam perjalanan sejarah Islam yang saya baca gitu kan, yaitu kan di awal-awal aja gitu kan. Karena memang kondisi keuangan belum stabil. Setelah kemudian masa Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, sebuah fenomena yang saya kira ya luar biasa. Jadi
kekuasaan Islam kemudian semakin meluas, Ya. sampai ada sejarah mengatakan, fakta menunjukkan, ya itu Baitul Mal begitu kaya, ya ada uang zakat juga masih ada, gitu. Kemudian mau disalurkan nggak ada gitu kan. Orang ada yang yang mau mustahik. menerima, mustahiknya nggak Nggak ada ada. yang mau menerima. Allahu Akbar. Sehingga ketika dibawa ke Ethiopia, kan dibawa ke Ethiopia nih, Ethiopia ya pada saat itu. Karena mungkin dulu juga terkenal Ethiopia itu mungkin kekurangan, tapi ternyata enggak. Gitu. Ethiopia sendiri nggak nerima. Enggak nerima waktu itu pada zaman Allahu Umar bin Abdul Aziz, sampai dia kemudian masyarakatnya mengatakan Umar bin Abdul Aziz sudah membuat kami kaya. Allah. Akhirnya apa kebijakan negara pada saat itu? Ya, itu memberikan subsidi bagi mereka yang mau menikah tidak punya dana. Masya Nah, Allah. dikasih oleh negara itu. Dan saya pernah baca juga ya di masa-masa akhir kekuasaan Utsmani, ternyata kebijakan memberikan subsidi kepada mereka yang mau nikah itu ada terus berlanjut. Ya. Itu menunjukkan bahwa ya masyarakatnya itu ya makmur itu kan. Ini menjadi bukti itu kan bahwa ya, jangankan mengut pajak, justru malah rakyat itu kemudian diberikan Allah. dari negara. Sebenarnya tadi negara itu dari mana ya tadi? Karena salah satunya sumber daya alam yang sebenarnya milik umat, milik rakyat dikelola oleh negara. Baik. Itu. Ya, Ustadz, berarti kalau begitu perbedaan antara kapitalis dengan Islam tentang masalah pengelolaan sumber daya alam itu lebih pada persoalan paradigma kepemilikan. Seperti itu Ustadz ya? Betul. Antara dua itu ya. Baik, nah Ustadz, ini saya bicara atau berkaca kepada Saudi Arabia. Ketika dia itu awal menggunakan kekuatan sumber daya alamnya untuk membiayai kehidupan negara, lalu akhirnya habis dan akhirnya ke pajak. Nah ini apakah memungkinkan nggak di dalam sebuah negara Islam atau daulah khilafah itu sumber daya alam habis? Sehingga bagaimana nih? Apakah seperti apa solusinya? Tafadhol Ustaz. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam itu kan ada dua kan dalam bahasa ekonomi itu kan, ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Tidak bisa diperbaharui. Bukan, ada yang tidak diperbaharui, Oh, ada tidak yang bisa diperbaharui. Oh, oke. Kayak minyak tadi kan, bahan bakar minyak itu kan sulit untuk diperbaharuinya kan. Tapi kayak sumber daya hutan itu kan, kemudian juga ikan, laut itu kan bisa diperbaharui kan. Nah, karena itu nanti sebenarnya tidak fokus ke sini, tidak fokus ke sumber daya alam tambang yang itu tidak bisa diperbaharui. Justru kalau sumber daya alam yang seperti itu sebenarnya ya itu juga tidak ketika mengeksploitasinya juga harus tetap memperhitungkan ke apa istilahnya itu kemaslahatan rakyat. Betul, Tidak boleh ketika dieksploitasi Habis-habisan. sumber daya itu kemudian membuat kerusakan lingkungan. Betul, Ya, betul. itu kan itu juga harus dijaga di dalam Islam itu kan. Makanya nanti ada teknologi mungkin tetap bisa dieksploitasi tapi tidak merusak lingkungan misalnya. Betul. Nah jadi ya memang ada karakteristik, makanya tadi kan kenapa kemudian Arab Saudi itu sekarang itu istilahnya itu pendapatannya semakin kecil ya kan dari sumber daya alam, karena dari satu sisi memang tidak semelimpah dulu gitu kan, sebagian banyak dieksploitasi. Dari sisi lain harganya juga sekarang jatuh. Kenapa? Karena di berbagai negara ternyata ya, ditemukan minyak. Bahasanya itu ada istilahnya itu minyak yang bukan dari batuan lama itu kan fosil, tapi minyak yang dari kayak di Amerika itu kan sumber-sumber minyak yang ada di Amerika. Nah akhirnya itu kan membuat harga itu jatuh gitu kan. Sementara juga potensi sudah mah harganya tidak bagus lagi gitu kan. Kemudian juga yang dieksplorasinya ya semakin sedikit. Nah maka tadi sumber daya, nah ini nanti rekayasa sumber daya alam yang bisa diperbaharui itulah yang saya kira negara akan fokus ke sana juga itu kan. Untuk apa? Untuk tadi untuk mencari sumber pendapatan negara, meningkatkan sumber pendapatan negara. Bisa di pertanian, bisa di perdagangan, dan juga di industri. Makanya kalau kita lihat nanti, ini juga ini satu paket kan. Dalam sistem ekonomi Islam, 3 hal ini ya.
pengelolaan sumber daya alam kan tiga ini kan, ada industri, pertanian, perdagangan. Nah, dua ini pertanian, perdagangan itu kan yang bisa diperbaharui tadi. Pertanian itu kan bisa sumber daya alam yang bisa kemudian diperbaharui itu kan. Betul. Jadi teknologi kalau dulu gitu kan kita lihat kan semakin canggih kan. Iya. Teknologi pertanian dulu 1 hektar misalnya cuma menghasilkan di generasi awal saya dulu itu awal paling cuma 2-3 ton. Sekarang kan bisa sampai 10 ton. Nah, itu kan hasil penemuan kan, teknologi, rahasia teknologi. Nah, saya kira ya makanya kalau kita lihat ini kan akhirnya nyambung nanti. Di dalam Islam, sains dan teknologi itu kemudian didukung banget gitu kan. Sangat maju juga. Sehingga akhirnya apa? Tadi tidak hanya bertumbuh pada sumber daya alam yang habis pakai bahasanya itu kan. Betul. Tapi sumber daya alam yang bisa kemudian diperbaharui, yaitu kemudian akan ditingkatkan. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita sudah sampai ke akhir pembahasan. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan closing statement kepada para pemirsa Riyah TV. Ya, sebenarnya yang lebih penting kalau kita bicara terkait dengan kemerdekaan tadi ya, kemerdekaan dari pajak gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kehidupan kan yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar terpenuhi kebutuhan pokok tadi kan. Betul. Bukan hanya kita bebas dari pajak gitu kan. Tapi yang lebih penting sebenarnya kehidupan kita sebagai manusia ya, karena memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah tadi itu kan. Jadi merdeka itu ketika kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari itu kan sebenarnya ada yang lebih istilahnya itu tinggi yang harus kemudian kita raih, yaitu keberkahan. Sehingga dan keberkahan itu muncul dari penerapan syariat Islam. Karena di dalam ayat Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Ya. Jadi seandainya sebuah masyarakat, sebuah negeri, penduduk sebuah negeri ya, amanu, mereka beriman, wa taqau, dan mereka bertakwa, la fatahna 'alaihim barokah, pasti kami akan turunkan keberkahan. Seorang muslim tentu ini yang harus menjadi sasaran ya, bukan hanya dalam konteks dunia ya, bukan hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, terbebasnya dari pajak, itu mah hanya istilahnya itu dampak lah ya. Tapi yang penting kan kita cerai itu keberkahan. Nah, karena mungkin aja ada negara yang mungkin memberikan sistem yang sekarang kapitalis itu kan, tapi memang tentu kapitalisnya kapitalis subjek penjajah gitu kan, mungkin bisa ya membuat warganya sejahtera. Bisa jadi tadi ada di beberapa negara kapitalis yang dia sangat minim memungut pajak dari rakyat, tapi dia dari mana? Ya dari merampok sumber daya alam di negeri-negeri yang lain gitu kan, sangat mungkin gitu kan. Tapi yang tidak akan ada itu adalah keberkahan. Nah, kita berharap Indonesia ya sejahtera, tapi bukan hanya itu yang kita harapkan, berkah. Kalau sudah berkah, otomatis insya Allah gitu kan, di dalamnya itu terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan ya. Nah, dengan keberkahan tadi, maka yang menjadi acuan kita, tujuan kita adalah bagaimana negara ini menjadi negara berkah. Dalam statement para ulama itu kan negara baldatun toyibatun warobun gofur, dan itu hanya bisa kemudian direalisasikan ketika kita benar-benar merdeka, yaitu apa? Ketika semua aturan hidup didasarkan kepada Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala, diterapkan syariat Islam secara kapah dalam bingkai sebuah institusi yang diwajibkan oleh Rasulullah, yaitu khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Itu barangkali. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Arif Nasim. Pemirsa Riyah TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Arif Nasim, mengingatkan kepada kita semua tentang persoalan kemerdekaan ini. Pemirsa, kalau kita coba renungkan bersama-sama bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro bersama dengan prajurit-prajuritnya yang syahid ya, berguguran untuk mengusir Belanda. Bagaimana Patimura, bagaimana Imam Bonjol, bagaimana dengan Sultan Ageng Tirtayasa,
Bagaimana dengan Sultan Agung? Mereka semua mau berjuang luar biasa, mengusir penjajah dari negeri ini. Untuk apa? Supaya anak cucunya itu tidak lagi menjadi hamba dari penjajahan mereka, hamba dari aturan-aturan mereka, hamba dari segala pemikiran-pemikiran kafir yang itu tentunya bukan menjadi ranah atau bukan menjadi hal yang sama dengan menjadi hal yang sama dengan keyakinan para pejuang itu. Oleh karena itu, pemirsa, mari kita sama-sama renungkan bersama. Kalau kita belum merdeka, berarti yuk kita sama-sama teruskan perjuangan para pahlawan menuju Indonesia yang berkah, Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya Ponsensi Prawito bersama dengan kerabat Roja TV mohon undur diri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan like, comment, and share. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair.